Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Selamat Jumat lagi. Ya, selamat hari Jumat lagi. Kita masih di lokasi yang sama, masih di dekat-dekat sini lah. Kita agak di luar nih biar. Iya, agak di luar biar agak seger dikit gitu ya. Masker mah tetap dibawa. Ya, cuman karena udah outdoor, jadi kita udah bisa lepas. Jangan lupa booster ya, masih ada COVID-nya. Udah mulai banyak lagi nih sentra-sentra booster. Iya, betul. Tadi kan sempat rada sepi, sekarang udah mulai rame lagi. Iya. Silakan dicari dan didatangi gitu. Betul, ya. Untuk dapat booster. Iya. Gitu. Dan untuk teman-teman tenang aja, udah mulai Jumat, besok Sabtu santai dulu. Santai. Kita udah selamat lagi satu minggu lagi. Ketemu lagi sama Random Jumat, ngobrolin sains dalam bahasa manusia. Iya. Kita mau pakai random word generator lagi. Saya nyalain dulu. Nah, oke. Kalau punya ide tentang apa yang mau dibahas, tulis aja ya di. Iya, tulis aja di komen. Nanti kita Pak, tolong bahas ini dong. Ya, nanti kita akan bahas di sini ya. Kita kira-kira tahu cara ngebahasnya. Betul. Kalau enggak, Mas, seperti biasa kita pura-pura nggak baca. Terima kasih buat teman-teman yang ngasih komen. Ada aja loh yang ngasih komen. Kita seneng juga kalau dikomenin ya. Udah. Ini dia. Apaan itu? Bathroom. Kamar mandi, teman-teman. Alias kamar mandi. Kamar mandi. Kita ngomongin kamar mandi. Aduh. Ini kamar langsung mandi. Kalau ngomongin kamar mandi langsung ingatnya sama Mas Toto. Toto. Oh, Toto. Mas Toto perabotan kamar mandi. Iya, Mas Toto. Itu di sini kan pabriknya di Serpong. Iya. Tapi nggak tahu itu mungkin pabriknya banyak kali. Ya, itu cuma salah satu pabriknya aja di Serpong. Sama American Standard. Oh iya, American Standard. Itu American Standard tuh, jadi gue pernah ngajar ya di kelas gitu. Terus gue lagi menceritakan sebuah metode analisa equipment gitu, peralatan. Tentang kompresor kalau nggak salah. Terus gue cerita tentang, jadi ini kita pengujiannya menggunakan ASTM nomor sekian-sekian gitu. ASTM itu apa? American Standard Testing Method gitu. Iya. Terus dia bilang, termasuk ngetes toilet ya Pak? Gue nggak ngerti toilet itu. Kenapa? Kan itu toilet ada yang American Standard. Ya. Ya mungkin itu ngetesnya pakai itu juga. ASTM nomor sekian. ASTM gitu. Nomor sekian, iya. American Standard for Toilet and Amistad. Gitu. Iya. Amistad. Tapi ada kejadian lucu temen gue di Australia ya. Kebetulan dia kejebak di Australia pada waktu COVID. Oke. Ya kan? Australia tutup ya, Australia tutup, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, dan waktu itu sempat terjadi shortage barang-barang kan di Australia. Salah satu barang yang duluan shortage adalah toilet paper. Oke. Toilet paper. Nah, dia sebagai orang Indonesia tentu saja dia tidak butuh toilet paper dalam kehidupannya, ya kan? Ini ngomongin bathroom ya. Terus dia sampai kirim email ke pemerintahnya dia. Dia tunjukin emailnya. Dia bilang, "Dear sir, I have a solution for your toilet paper problem. Get everyone a small bucket," gitu ya, and soap, and small ciduk, and small ciduk, and then use it. Terus dia jelaskan bagaimana menggunakan si gayung itu untuk satu proses sesudah kita ada hajatan gitu ya. Dan menurut gua memang ya teman-teman ya, gua kan sering keluar negeri ya. Terutama ke Eropa gitu kan, ke Amerika, ke Eropa gitu. Dan skill yang paling utama yang harus dimiliki adalah itu. Gimana caranya nggak pakai gayung, tapi pakai toilet tisu. Itu satu, karena pertama kali keluar negeri kita shock, ini mana gayungnya? Dan gimana cara ngambil airnya? Dan di Eropa itu kan toilet sama kamar mandi shower itu terpisah. Ada ruangan satu toilet sendiri, satu lagi shower sendiri, dan si toilet itu nggak ada drainnya. Di ruangan itu tuh kering gitu, nggak ada drainnya. Jadi pernah ada satu temen yang trauma juga. Karena dia berpikir bahwa ini gimana caranya, air dari bathtub tuh dia bawa ke toilet dan mengakibatkan banjir kamar mandi. Oh iya, itu memang kalau di Eropa beberapa hotel kecil itu belum tentu ada kamar mandi di dalam kamar. Satu ya itu, jadi kamar mandinya itu di lorong, jadi beberapa kamar mandinya satu.
Dan yang dimaksud kamar mandi dengan toilet itu terpisah gitu ya, antara toilet sendiri, shower sendiri gitu. Jadi memang challenging gitu buat orang Indonesia. Tapi kalau kata gua sih, lebih bagus cara gayung. Iya. Karena itu mengurangi ketergantungan kita sama tisu kan. Iya. Kalau orang Indonesia tergantung sama toilet paper itu, tisu gulung itu di warung soto biasanya. Iya betul. Nah itu lucu lagi karena ada beberapa orang tidak bisa menggunakan tisu gulung untuk makan karena asosiasinya biasanya itu di toilet gitu. Jadi kita pernah bikin tour teman-teman nih yang apa namanya, kita bawa tour ke Lasem, Kudus gitu ya, tur kuliner, tapi pesertanya itu apa namanya, istilahnya dari menengah ke atas lah gitu. Dan kita sampai sediain tisu Tesa itu karena kalau kita masuk ke warung soto dia buka kaget lihat tisu toiletnya, ini ada tisu facial tissue gitu. Tisu yang bener. Dan sebaliknya facial tissue itu sebetulnya juga nggak bisa dipakai di toilet harusnya, karena dia lebih tebal ya, dan nggak bisa larut di air. Si tisu toilet itu kan bisa larut di air, jadinya apa namanya, nggak akan membuat salurannya tuh mampet gitu. Salurannya nggak akan membuat mampet. Tapi kalau yang tisu facial itu bisa membuat mampet. Cuman di sini kan kebalik-balik nih memakainya. Kalau dulu kan kita pakai gayung dan bak ya. Iya. Bukan bathtub nih ya maksudnya. Bak itu tahu gayung. Bak dengan gayung gitu. Sama shower. Lu lebih suka ya kan? Lebih suka yang mana? Gue lebih suka shower sih, karena bisa air hangat. Kalau bak itu susah air hangat. Kalau bak air hangatnya mesti dari teko. Iya betul, mesti dari teko. Gue lebih suka shower karena ya itu, kalau bak tuh nggak bisa air hangat sih. Cuman gue kalau lagi misalnya nggak tahu, memori gue sih kalau bak itu ke Bandung ya. Karena waktu gue masih muda dan sering misalnya retret atau apa, itu kan selalu nggak pakai shower, selalu pakai bak gitu. Memang kesegaran dari banjuran itu memang berbeda, iya agak berbeda gitu ya. Kayaknya kalau shower tuh kan kita bisa lama-lama, kalau itu 5 banjuran tuh selesai sebetulnya. Kalau gue lebih suka bak sebetulnya, karena ya satu, gue nggak terlalu tergantung sama air panas, air hangat gitu. Iya. Gue cenderung pakai air dingin. Mungkin turunan ya dari bokap gue. Bokap gue itu bisa bangun jam 4:30 pagi, setengah 5 pagi di Sukabumi tahun 90-an gitu. Dia bangun 4:30 pagi, terus mandi. Buset. Pakai bak gitu. Air dingin. Abis gitu gue dibangunin. Cara ngebanguninnya, muka gue ditempelin tangannya dia aja, cek gitu. Gue langsung bangun. Abis gitu mandi. Gue suruh sholat tuh suruh mandi dulu biasanya. Mandi paginya itu 4:30 bokap gue tuh. Jadi dia mau ngantor jam berapapun, dia mandi paginya jam segitu gitu. Jadi gue kadang-kadang suka dibangunin suruh mandi jam 5 pagi juga gitu, pakai air dingin. Dan lama-lama mah ya biasa aja gitu. Oh gitu. Ya awalnya sih memang kayak aduh gitu ya. Tapi lama-lama mah ya biasa aja. Jadi jadi gue sama air hangat itu nggak terlalu tergantung lah gitu ya. Kalaupun pakai shower air hangatnya juga nggak hangat-hangat amat gitu, asal nggak dingin aja gitu. Jadi gue lebih suka pakai bak, cuman yang gue sebel itu adalah kalau ada bak, ada gayung tapi gayungnya kecil. Itu kan ya gayung kan ada yang gede gitu, yang volumenya besar gitu. Jadi begitu di pure itu kan langsung wah gitu. Terus ada juga yang agak kecil gitu. Nah itu tuh kayak waduh, itu tantangan kalau gayungnya kecil. Jadi gue sih lebih suka kalau suruh milih gitu ya, bikin kamar mandi. Kalau kita sekarang kan susah, kalau beli rumah udah jadi kamar mandinya kan gitu. Mau direnov mahal lagi gitu. Biasanya shower kan kalau sekarang. Kalau gue bisa bikin pribadi sendiri gitu, kemudian gue akan bikin bak gitu. Nah sekarang kalau mandi kan tim shower atau tim bak. Nah kalau kegiatan satu lagi, lu tim duduk apa tim jongkok? Oh itu bisa dua-duanya, nggak ada bisa masalah. Dua-duanya. Nggak ada masalah dengan itu. Iya soalnya itu juga ini ya, banyak yang
banyak yang nggak nyaman jongkok gitu. Iya. Juga yang nggak nyaman duduk katanya Iya. gitu. Kalau gua ada yang tempatnya duduk terus dibikin jongkok gitu. Yang suka ditulis jangan menurun kaki di situ gitu. Benar. Kalau gua sih tim duduk, Van. Oh. Karena ya itu kalau gua sih tim duduk ya. Tapi ya tergantung shower yang available lah gitu ya. Tergantung yang available gitu. Ya gue mah bebas kalau yang itu. Dua-duanya masuk gitu ya. Dua-duanya masuk lah kalau yang gitu. Kalau di Amerika tapi di cucian tangan, gue punya teman orang Amerika tinggal di Bandung. Nah, ini udah 10 tahun yang lalu, sekarang orangnya udah balik ke sana. Tapi gue inget diundang ke rumah dia di Cimbuluit waktu itu. Dia nyewa rumah di Cimbuluit, dia tinggal di situ. Dia yang set up kamar mandinya dengan gaya Amerika ya gitu, pakai shower, pakai bathtub. Terus pas waktu gue cuci tangan, airnya anget. Gue bilang, kenapa lu begini? Loh, emang begitu katanya. Jadi buat dia kebiasaannya cuci tangan tuh pakai air hangat katanya. Beda lagi ya kan, nggak kebayang water heater disambungin ke wastafelnya kan jauh gitu ya. Kalau kamar mandi sih oke lah ya. Tapi ini kan wastafelnya jauh. Di luar kamar mandi? Iya, wastafel di luar kamar mandi juga air hangat. Karena dia bilang, gue dari kecil di Amerika begitu katanya. Jadi gue pengen ada air hangat, air dinginnya. Padahal kalau mau hangat di Indonesia mah lu cuci tangannya di keran yang di garasi. Iya, nanti hangat sendiri. Karena kepanasan gitu. Karena kepanasan gitu. Tapi kamar mandi itu sekarang gua impress karena kemarin kan sempet heboh di pom bensin tuh. Kamar mandi bayar, kamar mandi gratis ya kan. Nah, kalau teman-teman, kalau gua kan sering nyetir ke Bali nih, ya dari Jakarta Surabaya, nginep semalam tuh Surabaya Bali. Nah, terus pernah juga Jakarta ke Jambi. Nyetir ke Jambi. Jadi buat teman-teman yang punya tanah nih sekitar jalan Jakarta Jambi atau Probolinggo Banyuwangi yang belum ada tol, tolong dong bikin pom bensin dengan toilet yang bagus. Menurut gua mah bayar nggak apa-apa. Karena kita perlu. Nah, kalau teman-teman nyetir dari Surabaya ke Banyuwangi, cuma ada satu pom bensin namanya rest area Kartika Utama. Itu areanya di Tepos kira-kira, jadi di sesudah Python. Itu teh kayak apa ya? Jadi pokoknya semua mobil-mobil Innova, Alphard, Fortuner dari Surabaya yang mau ke Bali pasti berhenti situ karena dia konsepnya bagus, Van. Jadi dia tuh ada hotelnya. Jadi pom bensin tapi dia punya area luas, ada hotelnya, ada coffee shopnya, ada restorannya, dan dia menerapkan 2 kamar mandi yang gratis. Yang biasa, tapi yang di depan itu yang bayarnya 5.000 perak, 5.000, lu dapat kunci. Jadi lu buka, lu kunci dari dalam, itu ada shower, ada ember, ada toilet, gitu kan, ada bak, ada pokoknya komplit, kamar mandi komplit gitu. Dan itu dia sediakan cuma dengan 5.000 per orang gitu. Kalau kata gue sih itu rest area yang paling penting karena kita mungkin nggak mandi tapi kita mau cuci muka ya kan, atau kita mau apa namanya karena nyetirnya masih panjang kan perjalanannya gitu ya supaya seger gitu. Itu bermanfaat banget Nah masalahnya kalau dari Jakarta Jambi gue nggak nemu. Nah mungkin teman-teman terutama Palembang Jambi ya itu kan nggak ada tol tuh. Nah coba kalau teman-teman yang punya bisa Kang berhenti di sini pom bensin yang mana gitu karena kita nggak ada pom bensin yang bisa dibuat berhenti gitu. Kamar mandi umum itu ya, kamar mandi umum yang proper. Yang gitu proper itu merupakan kebutuhan kalau menurut gua mah. Kebutuhan. Gue punya pengalaman yang mirip-mirip tapi bukan di jalan tol. Gue pernah conference di UGM di Jogja. Dan kereta dari Jakarta ke Jogja itu nyampainya jam 4:30 pagi. 4:30 pagi lu belum bisa check-in. Iya betul. Ya kan? Lu mau acara jam 8 pagi, lu nyampe 4:30. Iya. Lecek dong. Iya lecek. Terus gimana gitu cara lu freshen up gitu? Misalnya acara biasanya kalau conference gitu kan di hotel atau di mana gitu ya. Kan lu nggak bisa check-in kan dan toilet hotel itu yang di lobi kan cuma toilet doang, nggak ada kamar mandinya gitu. Nah itu masalah tuh. Sampai akhirnya gue berpikir, dan di stasiun Jogja nggak ada kamar mandi, nggak ada kamar mandi yang bisa dipakai gitu. Maksudnya dia toilet aja gitu, nggak ada yang shower room gitu. Itu tuh nggak ada. Berbayar sekalipun gitu tuh nggak ada. Nggak tahu sekarang ya udah lama gue nggak naik kereta. Pokoknya dulu itu nggak ada. Jadi cara gue mengakalinya adalah gue ke masjid UGM, masjid rayanya itu, masjid gedenya itu.
Nah, naik Gojek ke masjid, udah setelah subuh kan udah lepas tuh, jadi udah nggak banyak orang gitu di masjidnya gitu. Tapi kan kamar mandinya buka. Dan kalau di masjid itu selalu ada kamar mandi. Iya. Selalu ada kamar mandi, ada bak air. Ada bak air ada ya. Gitu. Jadi gue mandi di situ dengan tenang karena nggak, ya nyantai aja gitu kan, tawa biar gitu sepi kan, habis itu biasa sikat gigi segala macam gitu, seger kan, habis itu baru ke tempat acara cari itu kamar mandinya di tempat wudhu apa beda? Di barengan biasanya, jajaran tempat wudhu, toilet, itu terpisah cowok sama cewek ya, otomatis kan? Otomatis. Jadi makanya santai gitu, sepi gitu kan. Dan di masjid itu bisa airnya kenceng. Ya tinggal ikhlas dulu, naruh canceling gitu, isi canceling lah gitu. Lebih dikit lah buat bayar air. Lebih dikit lah buat bayar air ya. Gitu. Jadi saking nggak adanya gitu. Dan itu tuh kadang nggak kepikir juga orang kalau misalnya bikin acara nasional gitu, yang orangnya datangnya pagi gitu. Itu poin istirahat atau preparation point sebelum ke tempat acara itu nggak kepikir gitu. Ya, lu bayangin kalau itu misalnya acara yang ya kalau conference biasanya pembukaannya kan suka rada resmi lah ya, pakai batik segala macem gitu. Terus lu abis dari kereta semalaman. Iya betul. Terus gak enak pisan gitu ini. Betul. Ya apa istilahnya tuh? Sebenarnya dari bandara juga sama. Gua kalau day trip, kalau misalnya ke Surabaya gitu ya, berangkat jam 5 pagi. Paling kan sampai di Surabaya itu ya flight jam 6, berarti sampai Surabaya jam 7 kan. Biasanya di dekat bandara rawon Pak Pangat dulu gitu kan. Makan mah selesai, cuman mandi ini jadi masalah. Mandi itu memang, dan hotel itu kalau hotelnya ada kolam renang, dia ada showernya. Ya, jadi bisa belaga jadi tamu, masuk ke dalam, terus tapi agak susah juga shower tuh, karena kita nggak bawa handuk, handuknya repot gitu kan, memanage-nya repot gitu. Dan kita menebak hotel mana yang kolam renangnya sudah buka pagi-pagi. Iya betul, dan orang juga aneh juga kan, pegawainya kan nanya, ini kenapa jam 8 pagi nyamperin shower hotel gitu kan. Nah, ngomong-ngomong bathroom, kemarin di tol itu di rest area Banjaratma ya, teman-teman Google aja, itu ada next level bathroom lagi. Bahwa ya kalau lu tahu kalau rest area kan pasti udah ada toiletnya, apalagi rest area tol ya, yang udah gede rest areanya. Nah dia ada blok satu tempat, dia kasih AC dan dia bikin premium toilet. Kalau nggak salah 15.000 atau 10.000. Itu rest areanya nggak ada AC-nya. Yang di AC betul-betul cuma toiletnya aja. Lihat semuanya toilet duduk bersih, shower ya, cowok cewek, terus ber-AC. Jadi pinter juga tuh, 15.000 lu nyaman gitu. Dan gue lihat waktu ke Mandalika ya, itu pinter juga karena penginapannya nggak cukup, dan banyak orang kan yang tidur di mana gitu ya, tidur di mobil apa gimana. Itu waktu itu panitianya menyediakan kamar mandi portable, yang bayarnya pakai QR code, pakai e-money, bayarnya pakai e-money. Jadi di situ isinya toilet, washroom sama shower, ada shower. Jadi bisa tidur, misalnya kalau mau tidurnya di pantai Mandalika atau di tenda itu, bisa mandi ke situ. Nah nggak tahu, mudah-mudahan masih ada ya. Tapi itu lumayan menyenangkan juga, dan tempatnya proper gitu, di AC-in. Gitu. Di AC-in banget. Di AC-in banget. Dan kalau di Bali itu ada satu, sayangnya sekarang lagi renovasi ya, mudah-mudahan buka lagi. Di Sanur ada namanya Cafe Batu Jimbar. Cafe Batu Jimbar itu posisinya di Sanur, itu satu-satunya yang toiletnya itu di AC-in, tapi kafenya enggak. Jadi biasanya kalau lagi kepepet kan, ya berangkat dari Jakarta pagi-pagi, kan nggak sempet mandi tuh. Terus sarapan, makan di Bali gitu kan. Biasanya sorenya gue jadulin ke situ supaya bisa buang muatan dulu dengan keadaan nyaman gitu. Oh ya, kalau kalian yang di Jakarta ya, gue pengen tahu loh sebenarnya. Katanya ada beberapa kantor itu, gedung kantor ya, bukan kantornya, gedung kantornya, yang menyediakan shower buat yang naik sepeda. Gue nggak tahu itu. Nah itu kalau ada, boleh juga tuh. Jadi kalau kita tamu dari luar kota misalnya kan, dari Bandung aja misalnya, naik kereta ke Jakarta, berangkat jam paling pagi, terus nyampe Jakarta, nyampe Gambir gitu, misalnya 7:30 gitu. Mau ke tempat acara gitu, misalnya mau mandi dulu. Kalau di Gambir mah ada shower sih. Tapi kalau misalnya mau deket-deket situ lah gitu, lo bisa arahin gitu, mampir aja Pak dulu ke gedung ini gitu,
di bawah di GF atau di lower ground ada kamar mandi, Iya. ada showernya gitu. Iya, betul. Itu bisa dibuat katalognya. Betul, boleh juga karena gue nih punya ide tapi belum kesampaian gara-gara COVID ya. Kan Jakarta itu kan macet ya, apalagi kita rumahnya di Tangerang gitu ya. Terus belum lagi ganjil genap, kan nyebelin nih. Nah, gue pengen punya cita-cita itu, misalnya meeting 1 hari di Kuningan gitu ya. Kita gabungin aja 3 customer atau 3 event semuanya di Kuningan, parkir di satu gedung, keluarin sepeda. Nah, jadi dari satu gedung ke gedung lainnya naik sepeda lipat yang bisa gue masukin lagi, terus pulang ke Tangerangnya ya naik mobil gitu kan. Nah, cuman masalahnya kamar mandi itu perlu karena kalau enggak kita kan keringetan ya. Ya ada beberapa gedung kantor yang menyediakan shower jadi gitu dia ya. bukan di kantornya gitu. Jadi misalnya di gedung ini ada kantor ABC, nasi kantor itu di lantai 8-nya ada kamar mandinya gitu. Enggak, ini di gedung kantornya gitu. Jadi di ground floor atau di lower ground atau di basement itu ada toilet yang menyediakan fasilitas kamar mandi buat pesepeda gitu. Nah, itu kalau ada boleh tuh di-share tuh ke kita ya. Jadi kita list gitu di Jakarta gedung-gedung kantor mana yang ada fasilitas kamar mandinya. Iya gitu. betul. Kalau gedung kantor itu, Van, gue lebih suka nyari toilet supir daripada nyari toilet utama. Kenapa? Karena kalau jalan dari, misalnya dari Tangerang mana gitu ya, sampai Jakarta itu biasanya levelnya sudah super urgent. Ya kan? Kalau gue nanya-nanya lagi lama gitu. Jadi biasanya, nah kuncinya teman-teman di setiap pos satpam pasti ada toilet juga. Oh iya betul. Pasti ada, nggak bersih sih, nggak semua bersih gitu ya. Tapi ya untuk cowok-cowok cukup lah gitu. Jadi kalau teman-teman lagi kepepet, parkir aja ke pos satpam terus bilang, Pak bisa ikut ke toilet nggak? Itu biasanya boleh. Bener. Ya, biasanya boleh itu. Dan atas modal itulah, kalau yang tahu yang punya toko oleh-oleh Krishna di Bali. Nah dulu itu waktu dia mulai kerja itu dia modalnya kan dia pas-pasan ya, dia ke Denpasar itu nggak punya modal apa-apa, modalnya nongkrong di hotel di pos satpam karena ada kamar mandinya. Dan dia lihat mobil-mobil tuh dia bawa ember, dia ambil airnya, dicuciin mobil-mobilnya. Nah dia dapat penghasilan dari situ gitu. Karena di setiap pos satpam pasti ada toiletnya, nggak mungkin dia toiletnya masuk ke dalam gitu. Itu biasanya aksesnya lebih cepat daripada kalau kita masuk ke toilet ke dalam gitu. Bener. Oh, selama COVID juga hati-hati. Toilet itu cukup titik penyebaran yang cukup berbahaya ya. Karena kelembabannya tinggi. Jadi virus itu kalau lembab tempatnya dia lebih cepat, dia lebih lama hidup daripada kalau kering gitu kan. Nah, toilet kan mau nggak mau lembab, banyak air kan. Makanya ada orang yang masuk ke toilet gua masker, justru kebalik. Di toilet masker harus dipakai terus, apalagi toilet umum. Dan kalau gua sih selama COVID ini gua menghindari toilet umum, Van. Gue menghindari toilet umum. Jadi misalnya kalau kolam renang klaster lebih sepi daripada BCA, dari BCA gue ke klaster dulu, baru jalan lagi. Sebab gue tahu kalau di klaster pasti sepi toiletnya. Kalau BCA rame. Karena pada di rumah. Iya betul. Dan toilet mall itu yang paling rame lah otomatis kan. Makanya berbahaya banget tuh titik toilet itu harus mall hati-hati. yang paling tinggi utilisasinya itu, dulu kita pernah ngetes ya di program lain gitu. Toilet mall itu yang utilisasinya paling tinggi itu adalah yang terdekat dari pintu keluar bioskop. Iya betul, betul. Jadi antriannya paling banyak, pemakaiannya paling sering dan paling cepat gitu. Yang paling sepi adalah yang satu lokasi setelah itu. Karena semua orang baru pada selesai baru ke situ. Gitu, jadi teman-teman kalau rame jangan ikut ngantri, lurus aja pasti ada toilet lagi. Itu berlaku di bandara juga, Van. Kalau baru datang lihat toilet rame jangan ngantri, jalan aja. Nanti berikutnya ada lagi, nah itu pasti sepi. Itu. Tips untuk mencari toilet gitu ya. Yang nyaman dan tidak ngantri. Iya. Nah, teman-teman punya pengalaman apa soal bathroom atau toilet? Ya, bisa sharing di komen ya. Jangan lupa. Kamar mandi kalian ada ikannya? Iya, ada ikannya atau gimana gitu ya. Atau pernah nyobain kamar mandi yang memang ada ikannya yang dibalok gitu. Yang kita bisa melihat proses recycling langsung setelah prosesnya selesai gitu. Dari alam kembali ke alam. Dan silakan tulis di komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya, saya Harnas. Saya Irfan Katawiria. Kita ketemu lagi di Random Jumat berikutnya. Bye. Bye. Sehat-sehat ya.